Kalau dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden itu kan sangat tenang sekali, sangat menguasai situasi dan nampaknya semua itu remeh dan receh sekali di hadapan Pak Jokowi gitu. Jadi responnya sangat tenang, kalem, santai gitu ya. Seolah-olah semuanya bisa diatur. Yang hitam bisa putih, putih jadi hitam, semuanya dalam kendali. Tapi hari ini ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden dan kemudian dipecat oleh PDI Perjuangan, ternyata responnya ini nampaknya sudah sangat-sangat terpengaruh atau bergetar gitu ya. Karena Pak Jokowi seperti biasa bilang ya saya menghormati katanya, terus kemudian setelah itu bilang saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu. Memang gitu ya, ini bahasa yang biasa saja, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan kalimat nanti waktu yang akan mengujinya, seolah-olah itu kan akan nantangin gitu. Seolah-olah ini akan menunggu sebuah pembuktian, lihat aja nanti. Nah, sikap-sikap yang seperti ini itu sebelumnya tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden, karena dia yakin betul bisa menguasai, yakin betul bisa mengendalikan atau membolak-balikkan semua sesuatu gitu. Tapi hari ini ketika sudah tidak lagi menjadi presiden gitu ya, Pak Jokowi mengungkapkan sebuah tantangan ya, meskipun dibalut dengan kalimat yang sangat-sangat halus. Tapi ya sebenarnya dari kalimat ini sangat blunder sekali bagi saya gitu, karena kalau kita bilang soal waktu yang akan mengujinya, sebenarnya Pak Jokowi sudah diuji oleh waktu. Ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 atau 6 tahun yang lalu, hari ini semuanya bertolak belakang. Yang dibilang anak-anaknya tidak tertarik ke dalam politik, cuma pengen menjadi pengusaha, ya cuma jadi pedagang pisang, pedagang martabak. Oh, nggak tertarik lah menjadi pejabat atau pegang proyek tambang dan nggak ada tertarik. Kaisang dengan Gibran juga gitu sebelumnya gitu kan, ketika diwawancara ya kita sederhana aja lah, ngapain sih gitu. Lawang hidup segini aja ngapain bermewah-mewahan. Terus ditunjukin tuh kaosnya berapa, sepatunya berapa. Dan hari ini semua citra yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 atau 6 tahun yang lalu itu nggak ada yang benar gitu ya. Semuanya bertolak belakang. Di mana anak-anaknya semuanya sudah menjadi politisi hari ini gitu ya, sudah menjadi pejabat, Gibran jadi wapres, menantunya jadi gubernur, Kaisang jadi ketua umum partai. Semuanya sudah sangat-sangat tertarik sekali dengan politik dan semuanya sudah tidak bisa menunjukkan kesederhanaannya. Mungkin karena saking tumpah-tumpahnya uangnya udah kebanyakan gitu kan. Wah, sekarang pakaiannya kaos sudah 20 juta gitu kan. Tasnya udah ratusan juta. Aduh tuh istrinya Kaisang, istrinya Gibran, aduh keren gitu ya. Aduh mahal tasnya, ratusan juta semua. Dan meskipun awalnya kita pikir bahwa Pak Jokowi ini tidak berambisi, keluarga ini tidak neko-neko dan sebagainya, tapi ternyata faktanya semua jalur normal itu ditabrak semuanya lewat perubahan undang-undang di MK gitu ya. Gimana Gibran bisa menjadi cawapres, terus kemudian Kaisang dalam waktu hitungan hari, sehari atau 2 hari langsung tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Cepat sekali gitu. Itu kan bagian dari waktu. Waktulah yang kemudian menguji Pak Jokowi dan keluarga, yang ternyata semua citra yang dibangun sebelumnya itu adalah kebalikannya gitu. Yang dulu katanya ngapain sih minta jabatan ke orang tua, dasar deso gitu kan. Itu kan ucapan Kaisang dulu. Oh, keluar kuliah di luar negeri, pulang-pulang minta proyek, dasar deso. Dan semua orang diketawain sama mereka, seolah-olah mereka ini paling suci sendiri waktu itu gitu kan, keluarga ini. Seolah-olah mereka ini nggak tertarik, cuma jualan pisang, jualan martabak. Wah, sekarang kemana-mana udah naik jet pribadi. Apa itu jet komersil? Gak main gitu. Pengen makan ketika ada di rumah sakit, pengen makan dipanggil chef terkenal gitu kan, bikin sushi harganya puluhan juta sekali makan. Apa itu makan warteg? Gak ada semua. Dan ini kan bagian dari waktu yang menguji keluarga Jokowi, yang ternyata semua apa yang kita percaya sebelumnya itu ternyata
adalah sebuah kesalahan. Kita semua ditipu dengan kesederhanaan dan ucapan-ucapan Pak Jokowi dan keluarganya hari ini gitu ya. Jadi ya karena waktu yang telah menguji, karena waktu yang sudah memberikan bukti, maka jangan heran kalau hari ini sudah banyak orang yang menertawakan soal jet pribadi. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Alifur Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang sangat munafik, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang hanya mementingkan kepentingan golongan, keluarga, dan tentunya masyarakat sangat geram dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa saat ini memang Jokowi lah yang melakukan hal-hal seperti itu, yang tidak memikirkan bagaimana konsekuensi dari tindakan-tindakan yang ia buat, yang tidak memikirkan bagaimana dampak dari keputusan-keputusan yang ia buat. Sekarang Jokowi udah keluar dari PDI Perjuangan, artinya PDI Perjuangan setelah dihianati oleh Jokowi itu mereka marah lah dan geram. Kalau mereka diam juga seakan-akan mereka tidak bisa melawan Jokowi, tetapi mereka harus sentil orang Jokowi ini, harus memberikan sebuah teguran keras kepada Jokowi supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, pada kesempatan kali ini Jokowi menantang PDI Perjuangan. Lucu. Sekelas PDI Perjuangan ditantang oleh Jokowi, ketua partai juga bukan, presiden juga bukan, ya, penguasa yang lain, pengusaha juga, orang terkaya juga bukan. PDI Perjuangan dilawan, bos. Bantengnya bisa menumbangkan Jokowi itu, bisa nggak tidur, ya, semalaman. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ya di masa Jokowi masih di kader PDI Perjuangan, mungkin penyesalan terbesar Ibu Mega adalah mengangkat Jokowi. Tahun depan pajak tinggi menanti kita. Dengan rakyat hanya diberi bansos selama 2 bulan, tapi 8 bulan kemudian diperas tabungannya. Gimana ya nasib bangsa ini ke depannya? Semoga badai segera berlalu dan bangsa ini segera bangkit. Ini semuanya ulah Jokowi. Apalagi korupsi bansos waktu pada saat pemilihan, ya, bagi-bagi bansos untuk mengkampanyekan Gibran, padahal itu kan uang APBN, tidak boleh dipakai di situ, itu bukan ranahnya harusnya. Nah, apa sih yang gak dikasih buat Jokowi dari Ibu Mega? Ya, lucu banget. Ini durhaka. Misalkan ada anak melawan ibunya atau orang tuanya, itu anak durhaka. Nah, ini kan Megawati sudah menganggap Jokowi itu adalah anak. Jadi itu disebut apa begitu? Durhaka juga. Ya, bisa jadi. Jadi wali kota sudah dikasih buat Jokowi. Jadi gubernur juga sudah dikasih buat Jokowi. Apalagi sih yang kurang? Juga presiden 2 periode juga dikasih oleh Ibu Mega. Kurang puas kemudian ingin jadi Raja Jawa, akhirnya jadilah seorang penipu dan pembohong. Sehingga masyarakat benci dan jijik melihat seorang Jokowi karena begitu nafsu dalam berkuasa. Sekeluarga yang sederhana ternyata mempunyai ambisi kekuasaan yang luar biasa. Kita lihat keluarga-keluarga Jokowi dari dulu, keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak memikirkan jabatan, tidak memikirkan omongan-omongan orang, tidak mau masuk dalam politik-politik yang tidak benar, ya, tidak suka neko-neko, itulah tidak suka neko-neko. Tetapi sekarang kok beda, ya? Apakah dulunya itu cuma membangun gimmick-gimmick saja supaya masyarakat percaya terhadap Jokowi, supaya masyarakat percaya terhadap keluarga Gibran yang kelihatannya culun, kelihatannya sabar, ternyata diam-diam tapi mematikan. Sudahlah Pak, sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi.
Para pemuja kalau tidak ada bayaran mana mau, tidak ada yang gratis zaman gini bro. Ya, mereka tidak mungkin dukung Jokowi terus. Ya, dari mana Jokowi ngambil pemasuknya? Dari pencalonan anaknya aja, ya. Dia buat sebuah tindakan yang fatal, bagi-bagi bansos lah, ya dari APBN negara. Kesombongan yang meruntuhkan Jokowi, ya pastinya dari tindakan-tindakan yang dia buat ada sifat ataupun hukum karma. Jadi mungkin di masa Jokowi dia tidak mendapatkan hal itu, tetapi anak-anaknya pasti mendapatkan. Pada suatu kesempatan real Raja Jawa Sri Sultan HBX pernah berkata, "Jangan pernah menyakiti hati Bu Megawati karena beliau putri proklamator Indonesia ada sampai sekarang karena jasa proklamator Insinyur Soekarno. Tetapi Jokowi melanggar apa katanya? Jokowi melanggar semuanya itu. Ya, dia melanggar dan mulai melawan Ibu Megawati. Ya, bisa-bisa aja nanti arwahnya dari Insinyur Bapak proklamator ya Bung Karno datang kepada Jokowi menanyakan tindakan fatal yang dilakukan oleh Jokowi, bisa saja terjadi. Nah, kalau Jokowi bilang nanti waktu yang akan membuktikan, itu berarti sudah dibuktikan karena Jokowi selalu kebalikannya. Ya, Jokowi selalu kebalikan dari apa yang dia sampaikan. Itu yang terjadi. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.